Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan soal yang diberikan oleh Bapak dosen. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Sri Purniasih dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, saya akan memulai presentasi sekarang. Soal yang pertama, jelaskan masing-masing komponen dari catur marga. Catur marga terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, karma marga yoga, yang artinya mencapai moksa dengan jalan melakukan perbuatan baik. Dengan kata lain, orang hendaknya bekerja dengan penuh tanggung jawab. Orang yang melakukan karma marga disebut karmin. Yang kedua, Bhakti Marga Yoga, yang artinya cara untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa dengan jalan bakti atau sujud bakti. Mereka yakin apabila mengharapkan sesuatu dengan berdasarkan jalan yang baik, benar, dan tulus tanpa pamrih, pasti akan mendapatkan rahmat dari Sang Hyang Widiwasa. Orang yang melakukan bakti marga disebut bakta. Yang ketiga, Jenana marga. Jenana marga yoga, yang artinya cara atau jalan untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa dengan cara mempelajari ilmu pengetahuan. Dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang wajib dilaksanakan diantaranya berpikir suci, berbicara suci, dan berperilaku suci. Pensucian diri ini perlu disertai sarana upacara dengan upakara pibiokaonan dan sejenisnya. Orang yang melakukan jenana marga disebut jenanim. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, Raja Marga Yoga, yang artinya untuk mencapai moksa dengan jalan melakukan yoga, brata, dan smadi, yaitu menghubungkan langsung dengan jalan melakukan tapa, yaitu menjauhi pengaruh keduniawan. Orang yang melakukan Raja Marga disebut login. Soal yang kedua, bagaimana caranya menolong keledai itu sesuai dengan catur marga? Yang saya lakukan terhadap keledai itu sesuai dengan catur marga adalah dengan cara menolong dan menaikkan dia dari lubang. Karena si keledai itu binatang yang sangat baik dan patuh terhadap majikannya. Hal ini sangat sesuai dengan ajaran catur marga yoga bagian pertama, yaitu karma marga. Soal yang ketiga, contoh bakti marga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu belajar dengan baik dan tekun, adalah kewajiban sebagai siswa yang disebut sebagai anak suputra. Melaksanakan upacarayatnya, menghaturkan persembahan kepada ide Sang Hyang Widiwasa sebagai rasa syukur atas anugerah yang telah kita terima. Soal yang keempat, yang menyarankan dalam mantram Rigveda 8 mandala, 69 sukta, 8 mantram, itu adalah Maharasi Pulaha, karena beliau sebagai penyusun Rigveda. Yang dimaksud pujalah dia adalah ide Sang Hyang Widiwasa. Soal yang kelima, contoh Bhagavad Gita bab 3 sloka 19 dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, bekerja dengan baik tanpa pamrih. Yang kedua, melaksanakan tugas membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, mewujudkan semangat kekeluargaan atau menyamubraya untuk menciptakan kerukunan. Yang keempat, melaksanakan kewajiban dengan tidak mengeluh. Dan yang terakhir yaitu yang kelima,
melaksanakan ngaturang ayah. Soal yang terakhir, yaitu soal nomor 6. Jenis pura dan fungsinya serta contohnya. Yang pertama, pura kahyangan jagat, yaitu pura yang berfungsi sebagai tempat memuja Sang Yang Widiwasa dalam segala prabawatnya atau manifestasinya, dan dapat digunakan oleh umat untuk melaksanakan pemujaan umum. Contohnya, Pura Besakeh, Pura Lempuyang, Pura Golawah, Pura Andakase, Pura Uluwatu, Pura Watukaru, Pura Puncak Mangu, dan Pura Batur. Yang kedua, Pura Satkayangan. Fungsinya sama dengan Pura Kayangan Jagat, tetapi jumlahnya lebih sedikit, yaitu 6 pura. Contohnya, Pura Besakeh, Pura Lempuyang, Pura Andekase, Pura Puncak Mangu, Pura Golawah, dan Pura Pusering Jagat. Yang ketiga, Pura Kahyangan 3. Fungsinya memuja Sang Yang Widi dalam wujud Dewa Trimurti terletak di daerah Pekraman. Contohnya Pura Pusah Desa Dalem. Yang keempat, Pura Kawitan. Fungsinya memuja ide Sang Yang Widi dalam wujud roh leluhur. Contohnya Sanggah, Dadia, dan Pedarman. Yang terakhir, yang kelima, Pura Melanting. Fungsinya memuja ide Sang Yang Widi sebagai Dewa Melanting, dewanya Pura Pedagang. Contohnya pura yang ada di pasar. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.